Mari kita bersama-sama berdoa untuk roti dan anggur perjamuan yang akan kita pakai di dalam perayaan ibadah pada hari Minggu ini. Mari kita mohon berkat Tuhan dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kalau pada saat ini Tuhan berkenan kembali menyatakan anugerah pemeliharaan-Mu melalui perjamuan kudus yang akan kami rayakan. Berkati roti dan anggur perjamuan ini ya Bapa dengan kuasa-Mu, sehingga siapapun yang menerima, memakan dan meminumnya boleh merasakan anugerah pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan yang menjamah tubuh yang sakit, memberikan kekuatan kesehatan, sehingga dapat melanjutkan kehidupan ini dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat pagi saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bisa melaksanakan panggilan Tuhan untuk bersama-sama melaksanakan kebaktian secara online. Sebelum kita mulai kebaktian hari ini, marilah kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga hari ini kami bersama-sama dengan keluarga kami akan melaksanakan kebaktian. Kiranya Roh Kudus sendiri yang berkenan menyertai kami di dalam kebaktian ini, dari awal sampai akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita muliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 1, bait yang pertama. Haleluya, pujilah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian pada hari ini kita mulai dengan bersama-sama mengungkapkan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa
dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Menyertai saudara juga. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita muliakan nama Tuhan dengan menyanyikan bersama PKJ nomor 4 bait yang pertama. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Saudara-saudara, kasih Tuhan Yesus sungguh tiada batasnya, selalu baru setiap hari. Saat ini kasih setianya kembali dinyatakan kepada kita melalui anugerahnya dari Efesus 4 ayat 21 sampai 25 yang berbunyi demikian. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Bertolong-tolonglah menjaga anugerah Allah, demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Mari kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan atas anugerah-Nya yang agung itu. Dengan bangkit berdiri, kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 15, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama-sama kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga yang Maha Kudus, kami mengucap syukur oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang senantiasa menyertai hidup dan kehidupan yang kami jalani. Hingga hari ini bersama-sama kami boleh melaksanakan ibadah walau secara online, tidak mengurangi semangat iman kami untuk terus mencari dan merindukan Tuhan dalam hidup ini. Di tengah situasi pandemi yang semakin mengganas ini, kami rindu Tuhan, Engkau meneguhkan dan menguatkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus saja yang mengurapi setiap kami dengan kuasa-Mu yang tanpa batas itu, sehingga kami semua yang mendengarkan boleh menerimanya dengan sukacita, menjadikan firman Tuhan menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk juga melakukannya dalam hidup sehari-hari, sehingga firman Tuhan sungguh nyata menjadi firman yang hidup di dalam keseharian kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini bertepatan dengan Bulan Pendidikan dan Kebangsaan di lingkungan GKSBS, diambilkan dari Injil Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30, demikian bunyi firman-Nya. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini
terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbagailah kita semua yang setia memelihara dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini 1 Agustus 2021, GKSPS mengadakan kegiatan Bulan Pendidikan dan Kebangsaan. Kalau selama ini mungkin kita mendengar istilah Pekan Pendidikan, namun pelaksanaannya sekarang digabung di bulan Agustus, sekaligus dalam rangka memperingati hari raya atau hari kemerdekaan bangsa kita, sehingga disebut sebagai Bulan Pendidikan dan Kebangsaan. Dari pembacaan firman Tuhan tadi, maka tema khotbah pada hari ini adalah mempergunakan dengan tanggung jawab talenta yang diberikan Tuhan. Mempergunakan dengan tanggung jawab talenta yang diberikan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu hari Bedu duduk termenung dan bergumam demikian. Dari segi pendidikan formal, saya tidak ada apa-apanya. Saya cuma lulusan SMA. Sempat sih kuliah, tapi kemudian tidak selesai karena tidak ada biaya. Jadilah saya seorang yang tanpa gelar, yang dalam dunia modern sekarang ini tidak berarti apa-apa. Tidak ada embel-embel doktor, insinyur, master, SH, SE, ST, SPD, atau apapun di depan dan di belakang nama saya. Saya sejak kecil memang menyukai musik. Saya juga tidak pernah mendapatkan pendidikan formal dalam bahasa Inggris. Namun, saya sedikit-sedikit bisa berbahasa Inggris dan setidaknya bisa memahami apa yang dibicarakan dengan baik. Saya menyukai dunia desain. Siapa sangka saya yang bagaikan kartu mati di dunia lowongan pekerjaan sana-sini, ternyata saat ini saya bisa menjadi seorang dosen, sekaligus mengelola sebuah situs musik yang sudah menghasilkan pendapatan yang lumayan mencengangkan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ilustrasi ini yang ingin saya sampaikan adalah Tuhan sanggup memberkati pekerjaan kita kalau kita mau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Pekerjaan Tuhan seringkali adalah sebuah misteri bagi kehidupan kita. Maksud saya sulit untuk dicerna secara nalar manusia yang terbatas di luar kesanggupan logika kita dalam mencerna. Dan satu hal yang penting lagi yang saya angkat hari ini sesuai dengan tema kita tadi adalah bagaimana Tuhan memberikan talenta kepada semua orang itu tanpa kecuali. Artinya bahwa setiap orang dalam dirinya mendapatkan anugerah talenta dalam kehidupannya. Ada bekal yang diberikan Tuhan bagi setiap kita. Bekal yang bisa menjadi modal berharga di dalam menjalani kehidupan kita ini.
Ini adalah sebuah hal yang terkadang luput dari pengamatan kita. Ada banyak orang yang menyesali hidupnya di masa lalu mengenai pendidikannya. Seandainya waktu itu saya sekolah di sekolah A, atau seandainya saya kuliah di tempat B, pasti saya sukses. Atau ketika waktu itu ada uang dan saya bisa belajar di tempat C, pasti sekarang saya sudah sukses dan hidup enak dan sebagainya dan sebagainya. Saudara-saudara, mudah bagi kita untuk menjadikan masa lalu itu sebagai kambing hitam yang empuk, namun sulit bagi kita untuk menggali potensi apa yang sebenarnya telah Tuhan tanam di dalam diri kita sejak awal. Ingat bahwa setiap kita sejak awal Tuhan punya rancangan yang ajaib, yang baik bagi kita. Sehingga akhirnya ketika kita tidak memahami rancangan Tuhan, ada banyak orang yang menyalahkan nasib atau bahkan menyalahkan Tuhan atas kesulitan hidupnya. Ada banyak yang iri dengan kesuksesan orang lain atau menginginkan talenta yang dimiliki oleh orang lain. Seandainya saya bisa menyanyi seperti dia, seandainya saya bisa melakukan seperti orang itu. Saudara-saudara, padahal Tuhan memberikan semua orang talenta tertentu dalam jumlah tertentu yang dalam Alkitab dikatakan sesuai dengan kesanggupannya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Saudara-saudara, dari pembacaan Alkitab hari ini, kita bisa melihat bahwa semua orang diberikan talenta. Tidak ada yang tidak. Semua talenta bisa menjadi sangat istimewa apabila kita tahu bagaimana mengembangkannya. Apapun talenta itu, tidak peduli sekecil apapun talenta itu. Semua bisa menjadi sangat luar biasa ketika kita mau memaksimalkan talenta kita, mengerjakannya dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan siapapun saudara dan saya, kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana Tuhan memberkati usaha kita secara luar biasa. Kembali kepada bacaan kita hari ini yang diambil dari perikop perumpamaan tentang talenta, kepada hamba yang melipat gandakan talenta yang dipercayakan oleh tuannya, baik yang diberi talenta 5 maupun yang diberikan 2, jawaban yang diberikan adalah sama. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Saudara-saudara, jelaslah apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus kemudian. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Tidak mempergunakan talenta, tidak memaksimalkan talenta, apalagi tidak tahu apa talenta yang sudah diberikan Tuhan bagi kita, itu sama artinya dengan tidak menghargai berkat Tuhan dalam hidup. Inilah sebuah kesalahan yang dilakukan oleh manusia, yang tidak pernah kita sadari ternyata itu bisa berakibat fatal, menjerumuskan kita ke kegelapan yang paling gelap, di mana hanya ada ratap dan kertak gigi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah sering saya mengatakan bahwa Tuhan sanggup memberkati hidup kita dengan ajaib, penuh mujizat. Tetapi Tuhan seringkali menyediakan juga kail dan kolam yang penuh ikan. Artinya bahwa kita harus tetap mau bekerja sungguh-sungguh dengan serius dan tetap melibatkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Dan Tuhan pun akan memberkati pekerjaan kita. Adalah salah besar kalau kita mengasihani diri kita secara berlebihan
dan menganggap talenta orang lain itu jauh lebih baik, lebih hebat daripada yang Tuhan berikan dalam diri kita. Memaksimalkan talenta yang telah dipercayakan Tuhan dalam diri kita saat ini, mengembangkan dan memaksimalkannya dengan sebaik-baiknya, itulah yang harus kita lakukan. Bisa jadi talenta yang ada pada kita kelihatannya sepele di mata manusia. Namun kalau Tuhan ada di sana, Tuhan yang memberikannya dan mau memberkati usaha serius kita itu, talenta yang mungkin dianggap sepele tadi bisa berlipat ganda secara luar biasa. Itu pasti. Mungkin kita belum melakukan hal-hal yang kelihatannya besar saat ini. Namun sekecil apapun itu akan berharga di mata Tuhan ketika lewat hal-hal kecil yang kita lakukan, kita bisa memberkati orang lain. Dan Tuhan pun akan mempercayakan yang lebih besar lagi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perumpamaan tentang talenta ini sudah tergenapi dalam pengalaman dan kesaksian hidup si Bedu tadi. Sudahkah saudara menemukan potensi atau talenta yang ada di dalam diri saudara? Sudahkah saudara memakai dan mengolahnya semaksimal mungkin? Sudahkah saudara mempergunakannya demi menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam komunitas saudara? Kalau belum, masih ada waktu. Mulailah dari sekarang ini dan lihatlah bagaimana Tuhan akan memberkati dan melipat gandakan semua itu secara luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inti dari perenungan kita hari ini bukanlah seberapa banyak talenta yang kita miliki, bukan jumlahnya, tetapi kualitasnya, bukan kuantitas, melainkan kualitas. Namun bagaimana kita mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, itulah yang menjadi persoalannya. Bagaimana kalau seandainya orang memiliki satu talenta, mengembangkan talenta yang dimilikinya, sedangkan yang memperoleh banyak talenta itu pun juga belum tentu mau mengembangkannya. Tentu saja dari orang yang telah dipercayakan talenta besar sekalipun akan diambil dan diberikan kepada siapa saja yang mengembangkan talenta miliknya. Ayat yang ke-29 tadi mengatakan, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Inilah cara kerja Tuhan yang misterius. Setiap orang yang dengan setia mengerjakan dan mengembangkan kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya, akan memperoleh lebih hingga melimpah. Namun, yang tidak mengembangkannya, daripadanya justru akan diambil. Maka jangan heran orang-orang yang setia semakin diberkati, sedangkan yang tidak setia daripadanya justru akan diambil. Tidak perlu meminta talenta yang besar, yang banyak, namun kerjakan seberapa talenta yang sudah Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Tidak usah iri dengan yang lain. Ingin kehidupan saudara berjalan baik, lakukanlah pekerjaan yang sudah Tuhan berikan dengan penuh tanggung jawab. Ingin memiliki uang yang banyak, ya pergunakan uang yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Ingin pelayanan kita lebih baik lagi kepada Tuhan, ya kerjakan setiap pelayanan yang sudah diberikan itu dengan sebaik-baiknya dan sepenuh hati. Tuhan senang orang yang mempergunakan talentanya dengan baik dan dengan senang hati, dan ia akan melimpahkan berkat atasnya. Tidak perlu fokus pada talenta orang lain yang mungkin lebih baik, lebih besar, melainkan kembangkanlah pada talentamu sendiri yang Tuhan sudah berikan, hingga semuanya itu bisa melimpah. Barang siapa tidak setia terhadap perkara kecil, kepadanya akan dipercayakan perkara yang besar. Saudara-saudara, setiap orang telah dipercayakan dengan jumlah talenta yang siap untuk diolah secara maksimal. Mari kita bersama-sama, tidak usah menyesali kehidupan masa lalu, tapi marilah kita fokus kepada Tuhan, menjalani hidup ini dengan apa yang sudah Tuhan berikan, dan percayalah Tuhan akan memberkati semua itu untuk kehidupan kita. Selamat memasuki
bulan pendidikan dan kebangsaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama bersaat teduh. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, kami mengucap syukur oleh karena firman Tuhan boleh mengingatkan setiap kami bahwa talenta ada dalam diri kami. Engkau sudah memberikannya sejak Engkau merancang kami dalam kandungan. Dan biarlah setiap kami tidak menyesali kehidupan yang sudah kami jalani, melainkan tetap bersyukur bahwa apa yang sudah kami lalui semuanya senantiasa ada di dalam kendali Tuhan. Hari ini kami bersembah sujud bersyukur untuk semua berkat yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan bukan hanya untuk mensyukurinya, tetapi juga bersedia berbagi kasih kepada setiap orang yang sangat membutuhkannya. Biarlah dari berkat Tuhan yang mengalir dalam hidup kami, boleh dirasakan alirannya dalam kehidupan setiap orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk situasi perkembangan COVID-19 di Lampung dan khususnya di Kota Metro yang belakangan ini terus meningkat. Berikan kami, baik warga gereja dan masyarakat, untuk bersedia memiliki kepekaan sosial dengan mendisiplinkan diri, mewujudkan anjuran pemerintah 5M, yang semua itu bukan untuk gagah-gagahan, melainkan dalam rangka untuk membangun kepedulian, menghentikan laju penularan COVID yang semakin merebak. Kami berdoa menyerahkan jemaat-Mu di GKSPS Metro ini, kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, pengharapan, agar di dalam menghadapi masa pandemi ini, hati mereka terus bersyukur oleh karena Tuhan yang senantiasa merawat. Berikan kami juga kesehatian di dalam memberikan pelayanan, perhatian kepada saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Kiranya kasih Tuhan juga hadir melalui sapaan, melalui kerinduan, melalui doa yang kami naikkan secara pribadi. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi jemaat Tuhan untuk terus menjalani kehidupan. Terlebih ibadah-ibadah yang saat ini ditiadakan di semua gereja tempat ibadah manapun, bukan berarti membatasi kami dalam beribadah, melainkan agar kami semakin merenungkan apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi setiap kami. Bukan gedung gereja, melainkan roh yang Tuhan tanamkan dalam diri kami, yang terus berpaut kepada Engkau dan memiliki kerinduan untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk para pasien suspek COVID-19 yang melakukan isoman di tempat yang telah ditentukan atau di rumah masing-masing. Tuhan juga menjagai mereka, keluarganya. Biarlah pemulihan dan kesembuhan Tuhan berikan atas kehidupan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka akibat ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi, terkhusus keluarga Ibu Jayanti dan Ruben, anak kami. Berkat kekuatan dan penghiburan dari Tuhan, terus memberikan pengharapan, kepastian bahwa Tuhan senantiasa menjagai dan merawat mereka, sehingga kehidupan yang masih harus berlanjut ini akan senantiasa mereka jalani dengan penuh sukacita. Demikian juga keluarga-keluarga duka lain di tempat-tempat yang jauh, mereka yang harus kehilangan kedua orang tua, anak-anak yang kebingungan, mengalami gangguan mental oleh karena ditinggal oleh orang tuanya. Ya Tuhan, sungguh hati kami menjerit. Biarlah melalui orang-orang yang ada di sekitarnya, Engkau merengkuh mereka dalam kasih-Mu,
sehingga mereka, anak-anak kami yang kehilangan kedua orang tuanya, juga boleh merasakan ketenangan, sehingga mereka pada akhirnya dapat menjalani hidup ini dengan baik. Kami juga bersyukur atas kesembuhan yang diterima oleh orang-orang yang sempat menjalani isolasi mandiri. Demikian juga kami berdoa untuk semua orang yang mulai frustasi menghadapi situasi pandemi COVID-19, agar Tuhan senantiasa meneguhkan pengharapan, agar mereka tetap menjaga disiplin, mereka berani untuk menjadi pahlawan, memberlakukan 5M dalam kehidupannya, sehingga akan menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami juga berdoa ya Bapa, di tengah situasi pandemi ini, anak-anak kami yang sudah mulai belajar, menjalani proses belajar mengajar secara online, mampukan Bapak dan Ibu guru, anak-anak ini di dalam melanjutkan proses belajar dengan cara yang baru, sehingga kesulitan-kesulitan yang dialami baik oleh anak, orang tua maupun Bapak Ibu guru, semuanya akan dapat teratasi. Demikian juga anak-anak kami yang telah lulus dan akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan tolong agar mereka juga boleh belajar menyesuaikan, melanjutkan proses belajar dari rumah, dan memahami semua apa yang menjadi kerinduan mereka. Terkhusus anak-anak kami yang telah lulus dan ingin mendapatkan pekerjaan di tengah situasi pandemi yang sulit untuk mencari pekerjaan. Ya Bapa, biarlah mereka terus berharap dan berupaya keras. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memberikan bagi anak-anaknya. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk anggota jemaat yang telah berusia lanjut, biarlah mereka terus ada dalam perlindungan Tuhan, boleh mendampingi kehidupan anak cucunya, dan menjadi teladan hidup yang baik. Kami juga berdoa untuk para medis, dokter, perawat yang sungguh-sungguh bekerja untuk menangani pasien yang terjangkit COVID-19. Mereka harus berjuang, kiranya Tuhan senantiasa menguatkan dan juga keluarganya, sehingga terus boleh mendukung di dalam doa, agar apa yang dilakukannya semua Tuhan boleh mendatangkan berkat bagi kehidupannya. Demikian juga kami berdoa, menyerahkan pemimpin bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan para menteri yang harus bekerja keras menyikapi situasi kehidupan wabah COVID dan juga politik yang terus menggoncang. Kami percaya Engkau terus menjagai Presiden kami, dan semua yang baik Tuhan akan nyatakan sehingga perubahan boleh terjadi dalam kehidupan bangsa kami. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga pelayanan gereja Tuhan yang merupakan kepanjangan tangan gereja Tuhan, baik itu rumah sakit Kristen, rumah sakit Marti Waluyo, sekolah Kristen YPKL, dan sekolah-sekolah Kristen yang lain, agar mereka sungguh-sungguh berupaya dalam persaingan yang tentu bukanlah hal yang mudah untuk mendapatkan simpati, tetapi dengan kerendahan hati dan berharap pada pertolongan Tuhan, mereka melihat keajaiban Tuhan yang datang memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk majelis gereja Tuhan yang Tuhan telah panggil, Tuhan pilih, Tuhan tetapkan, agar di tengah situasi yang sulit ini, di dalam kerepotan pekerjaan dan juga kerepotan dalam pelayanan, tetap memiliki hati yang fokus kepada Tuhan, sehingga mereka senantiasa boleh berdoa, membawa segala persoalan hidup yang terjadi kepada Tuhan. Engkau akan mendengarkan semuanya di dalam doa-doa yang dinaikkan oleh setiap pelayan gereja dan umat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kalau hari ini kami juga akan merayakan perjamuan kudus. Layakkan kami Tuhan, tubuh jiwa roh kami untuk menerima roti dan anggur perjamuan, sehingga ketika kami makan roti dan anggur perjamuan nanti, kami boleh disegarkan jiwa raga kami, semangat kami untuk terus menjalani hidup yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih ya Yesus. Inilah seru doa dan permohonan kami Bapa, yang semuanya kami naikkan kepadamu,
Beralaskan iman percaya kami kepada Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di segala tempat dan abad, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kita agar dalam hidup kita harus senantiasa bersyukur. Bersyukur adalah gaya hidup orang percaya karena kita telah diselamatkan dan menerima anugerah dan kasih Allah. Kita serahkan ucapan syukur yang telah kita persiapkan kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya. Dari 2 Korintus pasal 8 ayat 13 sampai yang ke-15, demikian firman Tuhan. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dengan kita muji nama-Nya dari Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan serahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas semua berkat-Mu yang telah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa mencukupkan kebutuhan hidup kami dengan berkat dari surga. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan yang sesungguhnya berasal dari Tuhan juga,
sebagai wujud ungkapan syukur dan terima kasih kami atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan berkati dan kuduskan persembahan ini Tuhan, sehingga dapat dipakai untuk melayani perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan di dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang telah Engkau berikan, agar kami dapat melakukannya dengan benar seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami menerima berkat dari-Mu yang menghidupkan kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan merayakan perjamuan kudus. Agar kita dapat melaksanakan perayaan perjamuan kudus ini dengan khidmat, marilah kita mempersiapkan diri dengan bersama-sama mendengarkan makna perjamuan kudus yang akan menuntun kita untuk dapat menikmati perjamuan kudus ini seturut dengan kehendaknya. Makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah yang pertama perayaan pengenangan. Kita mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, sekaligus menghadirkannya pada hari ini di sini. Bagikan seorang anak, kita yang merayakan perjamuan kudus duduk di antara para murid yang mendapat perintah, lakukanlah, jadikanlah peringatan akan aku. Yang kedua, perayaan keeratan kasih dengan Allah dan sesama. Kasih kepada Allah dan sesama dieratkan di dalam perayaan perjamuan kudus ini. Rasul Paulus menegur cara hidup jemaat di Korintus karena mempunyai perilaku yang buruk, yakni suka mementingkan diri sendiri. Ketika mereka berkumpul untuk makan perjamuan, mereka makan layaknya bukan makan perjamuan Tuhan, tapi makan yang mengenyangkan diri sendiri, sehingga ada yang kekenyangan sampai mabuk, sementara yang lain lapar. Yang kaya tidak peduli pada yang miskin. Dalam hal ini perjamuan kudus adalah kasih yang dibagikan. Yang ketiga, perayaan pemeliharaan Allah. Perjamuan kudus adalah benar-benar makan dalam arti yang sebenarnya. Berkat keselamatan Allah adalah masalah rohani, namun sekaligus masalah jasmani. Dalam perayaan perjamuan kudus, berkat Tuhan menjadi sangat nyata, dekat sekali dengan kebutuhan hidup manusia. Keselamatan juga ada pada makanan dan minuman yang dapat dikecap dan dimakan. Yang keempat, perayaan pengharapan. Perjamuan kudus meyakinkan kita semua bahwa masa depan kita tidak akan hilang. Pengharapan senantiasa ada bahwa suatu saat nanti kita akan makan perjamuan kudus dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai umat percaya pada hari ini kita semua diundang ke meja perjamuan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus, dan roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Mari kita membuka hati untuk menerima satu sama lain dengan kasih. Mari kita saling memberi maaf dan pengampunan satu sama lain, sehingga persekutuan kita di dalam meja perjamuan Tuhan akan menghadirkan damai sejahteranya. Mari kita mengundang di dalam hati kita masing-masing damai Kristus yang telah membangun persekutuan ini, damai Kristus yang akan selalu mendamaikan kita terhadap sesama, damai Kristus yang akan terus mendamaikan kita dengan segenap ciptaan. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Marilah kita memuliakan Allah dengan segenap hati kita. Mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang telah menghapus dosa dunia, kami umat-Mu menghadap hadirat-Mu dan menyerahkan diri.
Ya Roh Kudus, bukalah seluruh hati dan indera kami, agar kami dapat menerima dan merayakan perjamuan kudus ini dengan penuh rasa syukur. Melalui perayaan perjamuan kudus ini, kiranya akan memimpin kami kepada persekutuan yang semakin mesra dengan Engkau. Kami bersyukur diberikan kesempatan untuk mengecap betapa baiknya Engkau Tuhan yang telah berbagi kehidupan kepada kami. Damai dan cinta kasih-Mu saja yang kiranya boleh memenuhi meja perjamuan ini. Dan terimalah kami dengan cinta kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita untuk maju ke meja perjamuan. Kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 157, baitnya yang pertama, Perjamuan yang Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan roti dan anggur perjamuan yang telah dibagikan oleh majelis. Kita membuka dari plastik, kita menyiapkannya dan nanti kita akan pegang dengan tangan kiri dan kanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti dan anggur ini bersama-sama. Dalam kesatian sebagai tubuh Kristus, mari kita mengamini firman Tuhan yang berkata demikian, Akulah roti hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Makanlah dan kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan yang telah berbagi kehidupan kepada kita semua. Kita terima, kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur. Mari.
kembali dalam kesehatian sebagai tubuh Kristus, kita mengamini firman Tuhan yang berkata demikian, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah dan kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan yang telah berbagi kehidupan kepada kita semua. Mari kita terima dan kita minum anggur ini bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua telah dikenyangkan, dipuaskan melalui roti dan anggur perjamuan yang telah kita nikmati. Mari kita bersama-sama bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan bagian yang keluar, nanti Bapak Ibu Saudara pada bagian yang masuk ke dalam. Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas perkenanan-Mu. Kami umat-Mu boleh merayakan perjamuan kudus di rumah kami masing-masing. Kiranya melalui perayaan perjamuan kudus yang kami rayakan ini Tuhan, senantiasa meneguhkan iman dan pengharapan kami di tengah situasi pandemi COVID-19 yang terus merebak. Engkau menjagai kami, Engkau merawat kami, Engkau memelihara kami. Engkau juga yang terus meneguhkan iman percaya kami, sehingga kami terus boleh berharap dan yakin bahwa Tuhan yang akan menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai ucapan syukur atas pelayanan perjamuan kudus hari ini, mari kita bersama-sama menghimpun persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 402 bait pertama, Kuperlukan Juru Selamat.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bersama bangkit berdiri, kita masuki pengutusan dan berkat ibadah kita. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera. Haleluya, terpujilah Allah Bapa di sorga. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu ya Tuhan. Jadikanlah hidupmu sebagai berkat bagi semua orang. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam hidup ini. Haleluya, terpujilah Roh Kudus sahabat setia. Sekarang terimalah berkat Tuhan atas kehidupan saudara semua. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai nyanyian penutup ibadah kita pada minggu pagi ini, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 410 bait yang pertama. Tenanglah kini hatiku. Saudara-saudara dipersilahkan duduk kembali. Kebaktian kita telah selesai. Saya mengajak kita kembali melakukan saat teduh bersama secara pribadi untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Saat teduh mulai. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan di dalam melaksanakan kebaktian saat ini. Firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu kiranya terus menjadi terang bagi jalan kami dan suluh bagi langkah kami. Berkatilah pekerjaan kami di minggu yang akan kami jalani ke depan, sehingga kami dapat melakukannya dengan baik dan bermanfaat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sandarkan hidup kami. Amin. Saat teduh selesai. Demikianlah kebaktian kita hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sementara ini kita akan tetap melakukan kebaktian secara online karena penyebaran COVID-19 yang masif terjadi di Lampung dan khususnya di Kota Metro. Kita terus berdoa bagi anggota jemaat yang terpapar COVID-19 agar Tuhan selalu menguatkan
dan memberikan hati yang selalu bersyukur. Selamat pagi saudara-saudara, selamat hari Minggu, salam sehat dan semangat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.